Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on tentang 6 itu NetMiko dan YAML. NetMiko dan YAML. Sebelumnya di sini saya dari teknologi rekayasa internet 3A dengan NPM 24782019. Nah, di lesson 5 ini kita itu tujuannya yaitu mengenai perbedaan Paramiko dan NetMiko. Yang kedua, menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat. Yang ketiga, mengintegrasi YAML dengan skrip Python berbasis NetMiko. Nah, ini Paramiko. Pertama, Paramiko. Paramiko itu sendiri adalah itu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Nah, itu tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi ya untuk ya nggak pakai. Misal kalau ada router ya udah nggak bisa pakai router gitu. Kita harus diketik secara manual gitu. Paramiko. Jadi perintah itu harus diketik secara manual dan output harus bersih sendiri. Nah, ini perbandingannya nih. Nah, umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Jadi, yang kedua itu tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Seperti yang saya tadi, perintah harus diketik secara manual gitu. Nah, yang ketiga, lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum seperti Ubuntu, gitu, Linux. Nah, NetMiko itu sendiri itu dibangun di atas Paramiko. Nah, dikhususkan untuk perangkat jaringan, Cisco, dan lain-lain. Nah, itu tersedia driver bawaan untuk berbagai jenis perangkat jaringan. Lalu, itu lebih ringkas untuk tugas-tugas terkait dengan perangkat jaringan, seperti yang kita kerjakan kali ini. Gitu. Nah, perbedaannya seperti ini Paramiko, ini NetMiko. Nah, seperti yang bisa dilihat, perbedaannya seperti ini. Ini Paramiko, ini NetMiko. Selanjutnya, itu ada perbandingan lagi nih, file Paramiko dan ini NetMiko. Dia bisa dikatakan lebih sederhana juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke exercise 1. Initial configuration menggunakan lab yang lalu yang telah diinstal preentry dan syslog. Oke, sudah. Kita sudah menggunakan yang ini. Pastikan setiap perangkat dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Coba kita buka switch to IP interface brief. Nah, di switch 1 itu memiliki IP-nya 192.168.1.11. Lalu di router itu IP interface brief. Nah, sini itu memiliki IP-nya nih. Ya, lanjut itu di NAC atau Docker. Nah, IP Dockernya itu di sini. Nah, menggunakan apa namanya DHCP gitu, DHCP. Oke, selanjutnya itu konfigurasi SSH pada switch maupun router. Jadi kita coba tes ping dulu ya, ping di router. Nah, di sini kita ping ke router bisa. Selanjutnya kita coba ping ke switch. Nah, kita di sini ping ke switch bisa.
Selanjutnya kita itu eh, konfigurasi SSH. Oke, ini saya sudah mengkonfigurasi SSH-nya. Nah, dengan nama itu SSH in ya maaf, maaf. SSH admin. Oh, ya, dari pin juga. Oh, bisa. Gitu. Berarti saya sudah coba. Oh, spasi ini maaf. Nah, masuk admin tuh juga, masuk router, exit, nah, masuk SSH, admin, username kita admin, kita masukkan yang suite. Nah, ini kita sudah masuk SSH di suite. Nah, SSH sudah kita konfigurasi, sudah bisa masuk itu. Jangan lupa mengaktifkan syslog. Oke, syslog sudah diaktifkan di lalu gitu. Eh, Lanjut kita yang yang ke exercise 2, konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Install NetMiko pada NAS atau Docker gitu ya. Pip install. Nah, di sini sudah request already. Ini versi 2.4.5, 2.4.2. Nah, warning ini itu dihiraukan aja. Selanjutnya kita pastikan kita cek internet dulu. Ping 8.8. Nah, Docker ini sudah memiliki internet. Selanjutnya itu membuat script Python dengan nama netmiko config.py. Nah, Pythonnya kita cek dulu. Python versinya 3 min version. Nah, sini version saya 3.9.5. Selanjutnya kita buat file yang namanya netmiko config.py. Salin netmiko underscore no netmiko underscore config.py netmiko.conf.py. Sudah. Bentar kita cek UPS dulu. Ini merekam. Nah, selanjutnya di sini saya sudah memiliki file netmiko yang exercise 2 itu untuk mengkonfigurasi membuat VLAN 10 dan router itu mengaktifkan interface loopback 0. Ini netmiko config.py. Nah, di sini saya sudah memiliki filenya.
saja kita tempel di sini. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini lagi connecting to switch, mengkoneksikan ke switch. Tunggu konfigur terminal. Ini sudah masuk ke konfigur terminal dan membuat VLAN namanya VLAN, masuk ke VLAN 10, masuk dia ke dalam config VLAN 10 dan membuat nama dengan nama VLAN 10 Superlab. Lalu di end, lalu masuk ke connecting ke router, itu konfigur terminal sama membuat interface loopback 00 dan masuk ke dalam loopback 0, masukkan IP address-nya ini dan end. Konfigur dan sukses, sudah sukses. Lanjut kita ke introduct.yaml. YAML ini atau YAML and Markup Language adalah format data yang amenable, digunakan untuk network automation seperti Ansible. Nah, itu mudah dibaca atau ditulis, kelebihannya itu cocok untuk struktur data seperti list dan dictionary. Mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya daftar VLAN. YAML itu yang seperti saya bilang tadi, itu mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automatic. Nah, YAML struktur. YAML struktur itu berisi 4 dengan tipe string. Pertama Cisco, Juniper, Breadcode, dan VMware. Nah, yang di sini Juniper itu seperti ini contohnya. Cisco itu ditandai dengan kalau komen itu ditandai dengan pagar. Kalau nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini kita menggunakan, nah kita bandingkan YAML dan JSON. YAML itu seperti ini, dia teksnya lebih simpel, lebih mudah dibaca dibandingkan dengan JSON. JSON lebih lebih rumit gitu, dan tidak rapi juga dictionary-nya. Nah, untuk membaca dan memprosesing level YAML pada Python ini menggunakan library PyYAML. Seperti ini contohnya. Di atas kode itu ada import YAML. Selanjutnya itu kita exercise 3, itu menyimpan informasi router dalam file YAML. Buat sebuah file device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini. Oke. Nah, kita buat namanya nano devices dot devices.yaml. Nah, di sini saya sudah menyiapkan device YAML. Nah, di sini device-nya itu adalah router. Ini router. Nah, tipe device-nya itu Cisco, Cisco iOS, seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Nah, kita menggunakan Cisco. Lanjut, nah itu IP-nya, ini IP router, yaitu IP router saya yang tadi kita masuk ke SSH 192.168.1.10. Username-nya yang sudah tadi yang kita lihat tadi itu username admin dan passwordnya admin 123, secretnya admin 123. Nah, yang device YAML kita sudah membuat lalu kita membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirim sebuah perintah sederhana, yaitu dengan nama YAML config.py. Ini filenya. YAML py. Nah, di sini file YAML juga saya sudah ada. Nah, ini kita langsung tempel saja file YAML-nya sama seperti punya Bu Nur.
file YAML yang kita miliki. Nah, di sini sudah. Jangan lupa kita menginstal library PyYAML. Git install PyYAML. Nah, ini sudah menginstal PyYAML. Eh, ya, pada lab sebelumnya sudah saya install PyYAML. Lanjut kita jalankan dengan cara Python 3. Filenya namanya YAML. Nah, tunggu connecting to router. Nah, sini itu dia memerintah show VLAN. Kita chat dulu coba. Sebelum kita chat, dia itu membuka file YAML. Ini ini kan open device YAML yang baru kita buat tadi. Nah, itu device. Nah, device-nya apa tadi yang saya buat. Nah, lalu dia mengirimkan perintah show IP interface brief. Lalu dia muncul interface briefnya seperti ini. Kita clear, kita coba chat yaml.config. Nah, seperti ini. Menghubungkan router, coba kita gedein aja. Chat yaml.config. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia masuk ke open ke device YAML. Lalu, itu print connecting ke router. Nah, di situ dia melakukan perintah show IP interface brief dan muncul outputnya yang tadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke exercise 4, mengkonfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Tambahkan informasi perangkat switch dalam file YAML, device YAML. Nah, yang sebelumnya kan cuma ada di router doang, router. Yang ini kita harus menambahkan perangkat device switch. Kita buka di terminal YAML. Nah, di sini kan router doang. Kita sekarang harus nambahin switch. Nah, di sini kenapa ada role ini maksudnya device-nya gitu. Yang ini switch, yang ini router. Nah, di sini sudah kita sudah menambahkan perangkat switch. Lalu, itu memodif YAML config pada exercise sebelumnya sedemikian hingga semua perangkat terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Itu router mengaktifkan interface loopback dan switch membuat VLAN 100. Kita masuk di YAML. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus saja karena saya sudah memiliki filenya. Nah, ini kita lihat YAML YAML. Nah, di sini isinya itu import YAML seperti yang saya bilang tadi, lalu dia open device YAML yang sudah kita perbaharui tadi. Nah, lalu kita role-nya itu device, role sama dengan device. Nah, device info, lalu koneksikan router. Nah, di router ini kita membuat interface loopback 1. IP address ini output. Nah, di switch itu membuat VLAN 100, nama VLAN-nya ini output.
Selanjutnya kita jalankan Python 3 YAML config, yaitu connecting the router. Nah, di sini sudah nih config router, masuk ke kita membuat interface rollback. Satu masuk ya, identitas ini ditambahin ini, config description-nya ini, lalu di end. Masuk ke router, router sudah selesai, jadi switch sekarang. Connect ke IP-nya ini, config terminal. Buat nama VLAN 100 dan namanya VLAN 100 lab N dan switch-nya down. Terus sekarang kita ke VLAN brief. Nah, di sini itu yang 10 tadi ada aktif, 10 baru buat tadi, dan yang barusan saja kita buat itu VLAN 100 dengan nama VLAN 100 dan lab aktif. Selanjutnya itu kita buka di router. Nah, di sini loopback 0 ini IP-nya dan up dan loopback satunya 20 sesuai yang kita buat tadi. Oke, selesai. Nah, oke, cukup sekian praktek hands on lab 5 paramik NetMiko dan YAML dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.